Terus masalah apa yang disebabkan jika data tidak terintegrasi? Nah, ada yang tahu nggak, Coach? Kalau data tidak terintegrasi, apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi? Ada nama bahasa 2 kali ya. Benar. Ada bahasa 2 kali ya. Terus ada apa lagi? Mambra, mambra. Aduh, saya nggak paham apa tuh mambra, mambra. KTP tapi masih fotokopi. Nah, itu sebenarnya saya pengen bahas ya. Mungkin contohnya ya, sebenarnya kayak KTP ya, para coaches ya. KTP kan sebenarnya bisa menyelesaikan masalah-masalah kita ya. Terutama mungkin bisa mengurangi kartu yang ada di dompet kita ya. Bisa jadikan satu, misalnya kalau data kita ke BPJS misalnya, kartu BPJS kan hilang justru. Hilang. Terus SIM hilang. Itu kan bisa mengurangi kartu yang ada di dompet kita, setidaknya ya. Terus kalau nggak ada masalah yang disebabkan menjadi miskomunikasi tadi ya. Terjadi bilang Coach Yusuf, kan bansos 2 kali, bisa ada bansos 2 kali. Padahal harusnya dapatnya sekali gitu. Jadi lebih tepatnya masalah disebabkan terjadi miskomunikasi. Nah, itu yang kita harus hindari ya. Dengan gimana caranya supaya tidak terjadi miskomunikasi, yaitu dengan namanya data integrasi tadi. Kita mengambil data-data yang ada pada departemen lainnya, instansi lainnya ya, untuk dijadikan satu. Nah, di situ kita bisa lebih melihat data insight kita. Dukcapil dan BPS beda jumlah ya. Jadi nggak sesuai juga ya nanti ya, biasanya ya. Data penduduk duplikasi ya. Oke, sampai sini bisa saya lanjut lagi, Coach? Lanjut ke, oke, siap. Nah, kita masuk ke data transformasi. Nah, para coach, saya ingin tanya, data transformasi itu apa ya, Coach? Data transformasi. Nah, bukan data transformer ya, Coach ya. Tapi lebih data transformasi. Berubah data agar value-nya sama, oke? Dari Coach Hasri ya, berubah data agar value sama, oke. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, baik, Coach Afrizal ya. Oke, mengubah data dari Coach Fendi ya, mengubah data menjadi sebuah emosi agar nilai datanya sesuai ya. Oke, bersama dengan Coach Hasri tadi ya, mengubah data value bersama, mengubah data menjadi sebuah informasi agar nilainya datanya sesuai. Nah, terus kalau kita lihat definisinya ya, yaitu data transformasi adalah proses mengubah format ya, format, struktur, atau nilai pada data ya. Dan cukup jelas juga ya dengan nama data transformasi ya. Kita berarti harus kita rubah. Nah, terus format itu apa formatnya? Format itu bisa berupa apa? Bisa berupa gambar, JPEG ya, JPEG berubah menjadi apa? Menjadi data XL atau CSV. Dengan apa? Merubah apa? Yang dia simpan adalah value warna atau RGB-nya ya. Nah, itu bisa dibilang ubah formatnya ya. Terus kalau merubah strukturnya gimana? Nah, struktur itu bisa kita lihat seperti contohnya kalau struktur ya. Itu bisa dilihat dari string kita rubah menjadi integer atau float. Atau float ya, mungkin integer aja ya, mungkin ya. Saya cari aman aja jadi integer aja. Nah, integer atau float string to integer atau string to float ya, string to float. Nah, string to float. Nah, seperti itu. Jadi itu merubah formatnya dan merubah strukturnya. Nah, proses yang terjadi pada fase ini ada 3 ya, yaitu smoothing,
Itu dengan cara menghilangkan noise ya, data noise, data dari data. Nah, noise itu kita bisa bilang ya, itu mungkin kita bisa bilang noise itu kayak outlier tadi ya. Bisa bilang itu noise ya. Terus ada lagi aggregation ya. Kita summary atau aggregate ya. Jadi kita memperkecil, jadi kita memperkecil data set kita dengan summarize. Kan namanya juga summarize ya. Summarize kan berarti kita mengambil inti-intinya saja. Nah, itu namanya aggregation. Nah, ini ada contohnya di bagian akhir slide tadi. Nah, terus yang terpenting sebenarnya kita yang bahas ya, data transformation itu yang terpenting adalah ada namanya data normalisasi. Nah, normalisasi ini apa? Dengan menskalakan atau sehingga nilainya dalam rentang yang ditentukan menjadi normal ya. Mencari dengan normalisasi min, max-nya, terus normalisasi z-score-nya. Atau dinamakan standar score ya. Z-score itu standar score. Terus normalisasi data itu namanya feature scaling ya. Feature scaling. Ini mohon maaf ya coach, ini tulisan saya kurang bagus karena pakai mouse ya. Feature scaling terus standard score, ini standard score. Nah, kenapa sih kita harus melakukan normalisasi? Pentingnya normalisasi itu apa ya? Kenapa kita harus merubah data kita menjadi normal? Nah, mungkin contoh yang saya bisa kasih ada di slide berikutnya ya, para coaches ya. Nah, rumus min-max normalization ada di sini. Jadi ada X aksen sama dengan X ya. X ini data nilai kita. Value kita ya. Value yang ingin kita value sebelum dirubah. Value sebelum dinormalisasikan. Nah, min X, max X ini apa? Jadi kalau kita bisa bayangkan ya, ini kita punya sebuah dataset kolom ya. Mungkin 6 susah juga ya, 6, 7, 9, 10, 11 misalnya, 12. Nah, minnya berarti kalau minnya kita bisa dia 6. Nah, max-nya dia di 12. Nah, yang kita rubah misalnya 7. Berarti kalau kita lihat 7, 6, 12, 6. Jadi gitu. Jadi kita mengambil sebuah dataset pada kolom ya, atau sebuah variabel ya. Nah, kita normalisasikan. Nah, terus normalisasikan ini kenapa kita harus normalisasikan? Karena kita ingin ambil rentang ya. Rentang antara 0 sampai 1. Dengan nilai terendah itu ada di 0 dan nilai tertinggi ada di 1. Nah, tadi saya akan lebih jelaskan kenapa harus seperti itu. Nah, mungkin contoh yang ada contoh seperti ini ya. Diketahui data bulanan penjualan suatu produk ya, makanan kaleng selama 2 tahun. Terakhir seperti tertera pada tabel di bawah ini. Jadi kita punya data tahunan ya, selama 12 bulan ya. Jadi ini ada 12 bulan pada tahun 2021, terus 12 bulan pada tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di sini, para coaches ya, kan nilainya cenderung jauh ya, range-nya ya. Dia cenderung jauh range-nya. Jadi ketika kita masukkan ke sebuah model tersebut akan menghasilkan akurasi yang mungkin bisa dibilang kurang bagus ya. Karena kenapa? Karena range-nya itu sangat berbeda ya. Dari jaraknya sangat berbeda. Karena kita bisa lihat, kalau kita bisa lihat ya, range-nya seperti ini ya, range-nya ya. Range-nya tadi contoh. Nah, range-nya itu dia ada di 10-70. Nah, kita bisa lihat, kita bisa lihat range-nya di sini. Dari nilai min dan max-nya misalnya. Minnya dia di 10-70. Terus max-nya ada di 13-780. Nah, kalau kita kurangkan ya, kita kurangi, dia itu kurang lebih ada di 12-710 ya. Nah, ini kan jarak yang sangat jauh ya, para coaches ya. Nah, jarak jauh ini kita harus memperkecil lagi. Supaya kenapa? Supaya nanti model kita dapat menganalisis
atau memprosesnya dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita masukkan aja rumusnya tadi. Misalnya kita mau rubah 2045 tadi ya. 2045. Dan kita masukkan ke rumus tadi. Dengan catatan nilai minnya 1070, nilai maksnya 13780. Nah, kita masukkan rumus tersebut dan kita dapatkan dari kurang lebih ini 0,077. Nah, itu aksennya, x-aksen. Nah, x-aksen ini nanti kita masukkan ke 245 tadi. Nah, di sini. Kalau tadi kita bundarkan dia, jadi kalau kita bundarkan dia 0,77. Dan terus kita akan lanjut lagi ke berikutnya, 16 dan 6. Lanjut ke nilai berikutnya ya, x-aksennya terdapat 0,05. Nah, ini kita normalisasikan. Nah, untuk nilai minnya, itu gimana nilai minnya berarti? Seharusnya ya para coaches ya, nilai minnya itu ada di 0. Terus nilai max-nya ada di 1. Jadi kalau kita lihat, contohnya hasil akhirnya ya, itu harus seperti ini. Nah, kita bisa ketahui, ini nilai minnya, ini nilai maksimumnya. Nah, jadi data tersebut range-nya tidak akan terlalu jauh. Gitu. Karena kita tahu range-nya cuma antara 0 dan 1. Maka dari prosesnya mungkin bisa dibilang lebih cepat dan lebih akurat pada akhirnya. Nah, terus keuntungan dan tantangan pada data transformation ya, itu data dapat diubah sehingga menjadi lebih terorganisir ya. Dan data yang diformat dan divalidasi dengan benar meningkatkan kualitas datanya. Jadi kita juga meningkatkan kualitas data kita. Nah, transformasi data memfasilitasi kompabilitasi pas antara aplikasi, sistem, dan tipe dari data. Dan terakhir adalah data yang ditransformasi akan lebih mudah digunakan oleh manusia dan komputer. Yang terpenting sebenarnya ini ya, lebih mudah digunakan ya. Kalau komputer kita dapat memproses lebih mudah, maka pekerjaan kita juga akan lebih mudah. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang transformasi data, atau terutama tentang normalisasi data ya? Atau sudah aman? Ya, terima kasih Coach Jumadi ya. Bisa dilanjut? Bisa Coach, oke. Nah, data reduction ya. Di data reduction ini saya tidak akan banyak menjelaskan terlalu banyak karena nanti akan dijelaskan oleh Coach Alafa di hari Rabu ya, karena Coach Alafa dapat data reduction ya, materi data reduction, dan Coach Alafa akan lebih detail menjelaskan apa itu data reduction. Maka di sini akan saya jelaskan secara singkat-singkat saja. Nah, dari sini kalau data reduction ya, itu bisa jelas ya, data yang direduksi ya, atau data yang dikompres menjadi nilai yang terkecil. Jadi kalau kita lihat, data reduction itu menghasilkan atau merepresentasikan dari kumpulan data menjadi ukuran volume yang lebih kecil tetapi tidak mengurangi informasinya. Jadi dia akan mengkompres data tersebut menjadi ukuran yang kecil ya, tapi tidak menghilangkan informasi. Ya seperti kita mengkompres file kita ya, misalnya kita bisa zip ya, pakai zip atau pakai WinRAR. Itu dia mengurangi data, mengurangi size-nya tapi tidak menghilangkan informasi tersebut. Sehingga akan menghasilkan analisis yang sama. Nah, itu yang penting. Yang penting kita mendapatkan analisis yang sama. Nah, mengapa mereduksi data itu penting? Karena volume data dengan terabyte ya, rekod datanya itu besar sekali ya. Maka kan kadang kalau data yang besar kan kadang memerlukan waktu yang lama untuk diproses oleh model ya. Nah, maka oleh karena itu analisis data yang kompleks membutuhkan waktu yang sangat lama yang saya bilang tadi ya. Maka itu terjadi cost yang mahal. Nah, makanya data redaksi sangat penting karena kita gimana caranya ya, atau terutama saya nggak tahu ya kalau computer vision ya, itu kan dia perlu gambar ya, dan dia rubah menjadi data numerikal ya. Dengan mengambil RGB-nya kan itu datanya sangat besar ya. Nah, mungkin kita bisa lebih mengkompres lagi supaya apa? Supaya kita bisa mengurangi komputasi ya, proses komputasi tersebut. Terus dimensionality reduction ya.
Itu misalnya menghapus atribut yang tidak penting. Nah, itu kita bisa menggunakan Principal Component Analysis, PCA. Terus ada juga Linear Component Analysis, LDA. Nah, mungkin nanti bisa lebih detail dijelaskan oleh Coach Alafa di hari Rabu besok. Terus numerosity reduction, itu bisa pakai regression dan log linear models, dan terutama menggunakan histogram, clustering, dan sampling juga. Nah, itu adalah dua strategi yang ada ya dalam data reduction. Terus dimension reduction itu bisa dibilang dengan kita mengurangi atau menghapus atribut atau dimensi yang tidak relevan. Nah, kadang ada data-data atau dimensi yang ada data ya maksudnya, data yang tidak relevan ya, yang kita bisa hilangin. Nah, caranya kita hilang itu dengan mencari data lemah nih, atau bisa bilang weakly relevant, yang tidak relevan sama sekali, atau atribut yang redundant tadi ya, yang berulang-ulang, itu bisa hilangkan. Terus ada juga aggregation tadi ya, ada data aggregation ya. Tadi saya bilang di awal-awal, yaitu contohnya seperti ini nih, data aggregation, di mana dia proses ini dikumpulkan dan dinyatakan dalam summary, sebuah summary ya. Mungkin kita bisa lihat tahun 2019 ada H1, H2 dengan salesnya 200, 400. Terus ada year 2020, di mana H1, H2-nya ada pada 300 dan 500. Nah, kalau kita lihat, kita bisa di aggregate ya, menjadi data cube. Kalau kita lihat 2019 jadi 600, 2020 dari 800. Jadi kita summary ya. Kita summarize, kita perkecil lagi. Dengan cara gimana? Dengan kita jumlahkan aja. Jumlahkan. Supaya kenapa? Supaya bisa jadi namanya data cube tadi. Data cube itu kita mereduce ya, mengurangi ya. Mungkin ada contoh yang tadi, ada contoh bagus juga di sini ya. Contoh. Mana ya? Oh, pas ya awal tadi, sorry. Pas ya awal-awal tadi. Jadi ya gini ya, ini dinamakan data cube tadi. Data cube atau aggregation, proses di mana informasi dikumpulkan dan diakan dalam sebuah summary dengan statistik. Nah, terus numerosity reduction, yaitu dia pilih fitur yang relevan di sini. Kebalikannya dia lebih milih fitur yang lebih relevan. Jadi dia mengurangi volume dengan pendekatan algoritma, regresi, clustering, atau sampling. Jadi pendekatan algoritma bisa pakai regresi atau clustering. Contohnya jadi sampel yang diambil itu sampel yang populer. Jadi dia mengambil data-data yang relevan saja. Terus dia kompres, dia kurangin, dan data tersebut lebih dapat digunakan.